Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang multiple regression and least square method yang beranggotakan ada 4 orang. Pertama saya sendiri Alfarozi Purnama, kedua ada Hazika Ibnu Hafifudin, tiga Novi Andini, keempat Rina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian multiple regression adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dengan dua atau lebih variabel independen. Model umumnya berbentuk Y sama dengan A tambah 1B X1 tambah B2 X2 tambah sekian tambah B3 X3 dan seterusnya. Contoh soalnya ada seperti tabel di bawah ini. Diketahui data hubungan antara harga X1 dengan kualitas X2 dan penjualan Y sebagai berikut. Nah, dari sini tentukan persamaan regresi berganda untuk memodelkan hubungan antara harga dan kualitas terhadap penjualan. Prediksi berapa penjualan jika harga 120 dan kualitas 85. Nah, tentukan persamaan regresi berganda untuk memodelkan hubungan antara harga dan kualitas terhadap penjualan. Dan prediksikan berapa penjualan jika harga 120 dan kualitas 85. Langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu tentukan model regresi. Model regresi berganda berbentuk Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, kita membutuhkan sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1 X2, sigma X1Y, sigma X2Y. Sehingga diperoleh hasil sigma X1 sama dengan 530, sigma X2 sama dengan 340, sigma Y sama dengan 800, sigma X1 kuadrat sama dengan 78.900, sigma X2 kuadrat sama dengan 28.950, sigma X1 X2 sama dengan 45.650, sigma X1Y sama dengan 112.000. Yang kedua yaitu bentuk sistem persamaan normal. Nah, untuk bentuk persamaan normal yaitu N dikali A ditambah sigma X1B1 ditambah sigma X2B2 sama dengan sigma Y, sigma X1A ditambah sigma X1 kuadrat B1 ditambah sigma X1 X2B2 sama dengan sigma X1Y, sigma X2A ditambah sigma X1 X2B1 ditambah sigma X2 kuadrat B2 sama dengan sigma X2Y. Selanjutnya kita substitusikan 4A ditambah 530B1 ditambah 340B2 sama dengan 800, 530A ditambah 78.900B1 ditambah 45.650B2 sama dengan 112.000, 340A ditambah 45.650B1 ditambah 28.950B2 sama dengan 68.500. 3. Selesaikan persamaan. Dengan eliminasi dan substitusi bisa pakai metode matriks atau manual. Hasil akhirnya yaitu A sama dengan min 42,55, B1 sama dengan 0,807, B2 sama dengan 1064. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 42,55 ditambah 0,807 dikali 1 ditambah 1064 dikali 2. Yang keempat kita prediksi penjualan. Nah, jika X1 sama dengan 120, X2 sama dengan 85, substitusikan ke persamaan. Y sama dengan min 42,55 ditambah 0,807 dalam kurung 120 ditambah 1064 dalam kurung 85. Jadi Y sama dengan min 42,55 ditambah 96,84 ditambah 90,44
Y sama dengan 144,73. Jadi prediksi penjualan adalah 145. Lanjut untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama menggambarkan pengaruh simultan beberapa variabel, yang kedua memberikan prediksi lebih akurat dibanding simple regression, yang ketiga membantu dalam pengambilan keputusan berbasis banyak faktor, yang keempat dapat mengisolasi pengaruh satu variabel independen saat variabel lain dikontrol, yang kelima memungkinkan analisis hubungan kompleks antar variabel yang tidak bisa ditangkap oleh model sederhana, yang terakhir mampu mengidentifikasi variabel independen mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sulit diinterpretasikan jika banyak variabel terlibat. Yang kedua, sensitif terhadap multikolinearitas antar variabel. Yang ketiga, membutuhkan data besar agar hasilnya valid. Yang keempat, rentan terhadap overfitting jika terlalu banyak variabel prediktor yang dimasukkan. Yang kelima, asumsi linearitas yang harus dipenuhi tidak sesuai atau tidak selalu sesuai dengan fenomena di dunia nyata. Yang terakhir, memerlukan pemahaman statistik yang lebih mendalam untuk interpretasi hasil yang tepat. Penerapan dalam perminyakan. Multiple regression memiliki penerapan penting dalam bidang perminyakan, terutama dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi minyak dan distribusi fluida di dalam reservoir. Salah satu permasalahan utama dalam industri perminyakan adalah memprediksi laju produksi optimal berdasarkan berbagai variabel independen yang berperan dalam sistem produksi. Sebagai contoh, multiple regression digunakan dalam analisis optimasi laju produksi minyak, di mana tekanan reservoir, permeabilitas batuan, viskositas fluida, kandungan gas terlarut, dan waktu operasi sumur secara simultan mempengaruhi hasil produksi. Studi oleh Universitas XYZ menerapkan metode ini untuk mengembangkan model prediktif yang dapat menghitung laju alir minyak yang optimal dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antar variabel-variabel tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam analisis ini meliputi interaksi antar variabel, hubungan non-linear antara tekanan reservoir dan permeabilitas mempengaruhi akurasi model. Yang selanjutnya yaitu least square method. Metode least square atau metode kuadrat terkecil adalah teknik matematis yang digunakan untuk mencari garis atau kurva terbaik yang paling sesuai dengan sekumpulan data, dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai data aktual dan nilai prediksi dari model. Metode ini digunakan untuk meminimalkan jumlah kuadrat dari kesalahan atau selisih antara nilai yang diobservasi dan nilai yang diprediksi oleh model. Rumus utama yaitu Y sama dengan AX plus B. Sistem persamaan untuk mencari A dan B. Yang pertama, rumus A atau kemiringan. A sama dengan N sigma XI YI min sigma XI sigma YI per N sigma X 2I min buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat. Yang kedua, rumus B, intercept. B sama dengan sigma YI min A sigma XI per N. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Metode ini mudah dipahami dan digunakan untuk pemodelan data. Yang kedua, konsistensi dalam estimasi. Memberikan estimasi yang baik meskipun ada noise atau data yang tidak sempurna. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk banyak aplikasi. Metode ini digunakan di berbagai bidang seperti statistika, rekayasa, dan ekonomi. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, sensitif terhadap outliers. Outliers dapat sangat mempengaruhi hasil estimasi. Yang kedua, tidak cocok untuk data non-linear. Jika data yang dianggap tidak mengikuti pola linear, metode ini bisa memberikan hasil yang kurang akurat. Dan yang ketiga, memerlukan data yang cukup. Metode ini membutuhkan cukup data untuk menghasilkan estimasi yang valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Berikut data-data dari PT Maju Malang tahun 1995 sampai 2006. Pertamanya yaitu analisa menggunakan metode least square method. Nah,
Berikut data dari PT Maju Malang. Yang kedua, mencari nilai A dan B. Didapatlah nilai A-nya yaitu 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. Nilai B-nya adalah 48.000 dibagi 110 sama dengan 436,36. Maka persamaan Laskwarnya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX, Y aksen sama dengan 18.000 ditambah 436,36X. Yang ketiga, ramalan penjualan untuk tahun 2007. Y 2007 adalah tahun ramalan sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. Y tahun 2007 sama dengan 18.000 ditambah 2,618,18. Y 2007 sama dengan 20,618,18 dibulatkan menjadi 20,619 unit. Yang keempat, ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 1995. Y tahun ramalan sebelumnya yaitu 1995 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali min 6. Y 1995 sama dengan 18.000 ditambah minus 2,618,18. Y tahun 1995 sama dengan 15,381,82 dibulatkan menjadi 15.382 unit. Penerapan Laskwer Method di dalam perminyakan. Berikut beberapa penerapan utama dari metode Laskwer dalam teknik perminyakan. Yang pertama yaitu analisis tekanan sumur. Dalam analisis tekanan sumur, Laskwer Method digunakan untuk memodelkan hubungan antara tekanan dalam sumur dan waktu, serta untuk menganalisis data yang dikumpulkan selama pengukuran tekanan. Metode ini membantu insinyur perminyakan untuk menemukan model yang paling sesuai, misalnya model linear atau eksponensial, untuk menggambarkan bagaimana tekanan sumur berubah seiring waktu, baik dalam kondisi statis maupun dinamis. Misalnya saat melakukan tes tekanan sumur atau well testing, model yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyumbatan atau perubahan dalam reservoir. Yang kedua, decline kurva analisis. Decline kurva analisis adalah metode untuk memprediksi produksi masa depan dari sumur berdasarkan data produksi historis. Dalam analisis ini, Laskwer Method digunakan untuk memodelkan hubungan antara produksi dan waktu, serta untuk memperkirakan tingkat penurunan produksi atau decline dari sumur. Metode ini sangat berguna dalam menentukan kapan sumur mulai memasuki fase penurunan produksi yang stabil, decline fase, dan dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan reservoir serta strategi pengambilan keputusan untuk operasi sumur.